Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait mengenal demam pada anak. Tadi kita sempat membahas mitos dan fakta ya dok ya. Mungkin boleh dilanjutkan nih dokter terkait mitos dan fakta yang masih sering banget nih para mama-mama dan masyarakat di Indonesia tentunya bertanya-tanya gitu. Silakan dokter. Baik. Mari kita lanjutkan mitos dan fakta ya. Ayo Bunda, ada beberapa lagi mitos dan faktanya. Mitos atau fakta bahwa anak saya demam tuh karena mau menambah keahlian atau kemampuan, perkembangan atau tambah pinter gitu ya. Biasanya ayah bunda ngomongnya gitu. Sebenarnya ini adalah mitos ya. Gak harus kalau mau bisa jalan, anak harus demam dulu. Itu gak benar ya sebenarnya. Tidak ada korelasi ke arah sana. Banyak kok anak-anak yang gak harus demam, tapi dia bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya, mitos atau fakta. Kompresnya hanya di dahi. Tadi sudah kita jelaskan sebenarnya. Kompres itu bisa dilakukan di mana saja selain dahi, bisa di ketiak, bisa di dada, bisa di perut gitu ya. Terus mitos atau fakta, kompres pakai air dingin bukan air hangat. Nah, sebenarnya ini sudah kita jelaskan juga ya. Ini adalah mitos ya. Yang benar itu adalah kita mengkompres anak kita kalau dia demam dengan air hangat. Terus mitos atau fakta, parutan bawang merah dan minyak bisa jadi penurun demam. Ya, ini. Apa ini? Ini adalah mitos juga ya. Sebenarnya parutan bawang itu hanya membantu untuk menjaga kehangatan dari tubuh saja. Ini tadi sudah kita bahas ada 8 mitos atau fakta. Mungkin ini nanti akan ayah bunda bisa pelajari lagi dan diingat-ingat kalau anaknya demam akan seperti apa. Gitu. Baik, silakan dokter untuk kembali. Jadi kalau dilihat sebenarnya untuk demam ini sendiri tata laksananya cukup simpel ya dok ya. Tadi juga sudah sempat dijelaskan. Jadi nggak perlu kayak harus kasih bawang gitu ya dok ya. Harus dimandiin air dingin itu enggak ya. Tapi mungkin cukup dengan tata laksana yang baik seperti yang telah dijelaskan oleh dokter. Silakan dokter Lisda untuk bertanya. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih sama ayah bunda yang menonton nih dok. Karena kan biasanya kalau punya baby itu pasti akan ada ikut imunisasi dok. Ya. Dan biasanya efeknya itu adalah akan menimbulkan demam. Gitu. Pertanyaannya dok, apakah selalu demam yang diakibatkan pasca imunisasi itu harus diberikan obat penurun demam secepat mungkin atau seperti apa dok? Ya, tadi kita ini juga ya, sebenarnya penata laksananya sama lah ya dengan yang tadi. Memang ada beberapa imunisasi yang menyebabkan demam, tapi tidak pada semua anak. Gitu ya. Ada beberapa anak setelah diimunisasi, salah satu contohnya DPT. Atau pentabio lah ya, itu setelah disuntik itu ada anak yang demam. Nah, kita lihat dulu demamnya itu beneran demam, kita ukur suhunya. Memang ayah bunda diharapkan di rumahnya kalau punya anak kecil tuh punya termometer gitu ya. Jadi bisa memastikan kalau ini sebenarnya benar-benar demam atau tidak dan tahu suhunya berapa. Langkahnya sama seperti tadi, kita juga bisa kompres dulu, terus atur suhu ruangan, pakaian dan semuanya. Nah, kalau seandainya memang sudah tidak bisa, tidak turun suhunya, bisa kita bantu dengan obat-obatan. Oke, berarti nggak harus buru-buru ya dok sebenarnya, kembali kepada kondisi anak dan tata laksana pertama tadi ya dok? Iya. Nah ada pertanyaan mitos lagi nih dok dari ayah bunda nih. Banyak mitos soalnya tentang demam ya Afifah ya. Nah biasanya kata ayah bunda, mitosnya, faktanya nih katanya, tunggu 3 hari baru kasih antibiotik. Pokoknya 3 hari tanpa diselusuri, misalnya nggak dibawa ke vaskes nih dok, di rumah aja. Pokoknya kalau udah 3 hari tembak langsung antibiotik. Nah itu sebenarnya gimana dok? Apakah benar 3 hari baru antibiotik? Apa itu cuma sekedar mitos yang ada berkembang di masyarakat? Ya sebenarnya mitos ya. Makanya tidak semua demam tuh penyebabnya bakteri. Antibiotik itu, ayah bunda, antibiotik itu adalah untuk membunuh kuman yang namanya bakteri, bukan virus, bukan jamur, bukan juga parasit gitu ya. Jadi tidak semua demam itu penyebabnya bakteri, dan batas 3 hari itu tidak bisa membedakan bahwa ini infeksinya bakteri atau ini infeksinya virus, seperti itu. Memang harus kalau 3 hari tadi ya, lebih dari 2 hari masih demam atau malah tambah buruk, memang dibawa ke fasilitas kesehatan dan diperiksa lebih lanjut oleh dokternya. Ini demamnya karena apa sih? Kalau memang karena bakteri, maka perlu diberikan
antibiotik. Kalau enggak ya karena virus biasanya kita tidak memerlukan antibiotik. Berarti sudah terjawab ya, Pipa. Karena kan biasanya kita beredar di masyarakat tuh pokoknya 3 hari nggak selesai tembak antibiotik gitu ya. Benar yang beredar sekali. biasanya gitu. Benar, dan tentunya tadi sempat dokter sampaikan ya bahwa demam ini adalah reaksi tubuh ketika memerangi ya, ketika adanya kuman yang masuk, dan tentunya yang lebih yang untuk dikasih pemahamannya adalah pada mama-mamanya ya dok ya, untuk lebih santai, lebih rileks ya untuk menghadapi ketika anak demam. Nah tapi kalau untuk anak demam sendiri kan kita bisa ketahui ya dok ya, tata laksananya sudah dikasih tahu. Kalau untuk dewasa nih dokter, apakah sama nih tata laksananya ataukah ada perbedaan dokter? Untuk dewasa ya, dokter Ana ditanya dewasa, terima kasih, nggak apa-apa. Untuk dewasa sebenarnya sama aja ya. Demam itu penyebabnya sama, bisa infeksi, non infeksi, terus tata laksana di rumah juga seperti itu, bisa dikompres gitu ya, bisa jaga suhu ruangan, makan minum yang banyak, istirahat gitu, kemudian jangan selimut terlalu tebal, itu sama gitu. Terus kalau tidak membaik, kita juga bisa berikan antipiretik atau obat demam, penurun demam, seperti itu. Baik dokter. Nah kalau untuk tadi juga sempat dokter sampaikan ya bahwa ada demam yang bisa mengakibatkan kejang-kejang nih dokter. Nah ini sebenarnya kenapa sih dokter, dan bagaimana ketika anak-anak yang sudah kejang ini, apakah kalau orang banyak bilang ya wah ini bisa step lah katanya gitu ya dok ya, bisa bahaya nih, bisa menuju meninggal gitu dokter. Itu sebenarnya seperti apa nih dokter? Ya ada beberapa demam yang ada beberapa anak yang demam itu mengalami kejang. Tapi itu persentasenya atau prevalensinya cuma sekitar 4% gitu ya. Tidak semua anak demam itu kejang. Yang dinamakan adalah kejang demam. Nah, kejang demam ini di usia 6 bulan sampai 6 tahun. Biasanya demam tinggi, ada juga yang nggak terlalu tinggi, terus dia demam, terus kejang gitu ya. Itu prosesnya itu tidak terjadi di otak gitu ya. Terjadinya di luar otak. Kemudian, namun ada juga yang memang kejangnya karena memang dia infeksi di otak, itu beda lagi. Kalau anak di bawah 6 bulan, kita hati-hati kalau dia kejang. Mungkin karena infeksi di otak. Beda lagi ya gitu ceritanya. Baik, jadi memang ketika mengalami kejang ini memang harus langsung dibawa ke vaskes ya dok ya? Itu salah satu tanda-tanda bahaya yang harus kita bawa ke fasilitas kesehatan sehingga bisa diperiksa oleh dokternya sebenarnya penyebab kejangnya ini apa sih. Baik, tapi kalau misalnya orang bilang nih bisa menyebabkan meninggal, itu benar nggak dokter? Meninggal, tergantung juga ya sakitnya itu apa, tapi sebenarnya kejang menyebabkan meninggal langsung secara langsung itu tidak. Tidak ya dok ya, tentunya masih harus ada riset juga ya tentunya ya dok. Kita periksa dulu ini penyakit dasarnya apa yang menyebabkan dia kejang, apakah dia itu meningitis gitu ya, atau encephalitis, TBC misalnya, tapi itu prosesnya tidak sesimpel yang kita bahas demam yang saat ini kayak gitu. Baik dokter. Nah tadi juga sempat disampaikan oleh dokter Lisda terkait antibiotik nih dokter. Nah untuk demam sendiri itu sebenarnya membutuhkan antibiotik nggak sih dokter? Atau mungkin ada beberapa jenis demam nih yang butuh untuk diberikan antibiotik dokter? Oh iya, tadi sebenarnya kita udah ketahui ya bahwa penyebab demam itu sebagian besar adalah infeksi. Nah yang harus diberikan antibiotik itu adalah yang infeksinya disebabkan oleh bakteri. Jadi, namun penyebab demam yang paling sering pada anak itu adalah virus, sebagian besar. Dan sebagian besar makanya tidak perlu antibiotik, biasanya sembuh sendiri. Yang paling penting ayah bunda ketahui itu adalah tanda-tanda kapan sih harus saya bawa ke fasilitas kesehatan. Yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sebenarnya aku ada satu mitos lagi nih dok. Apakah boleh, bisa jadi pertanyaan nih buat mama-mama yang datang, kalau anak demam diurut dok? Sebenarnya itu apakah diperbolehkan atau tidak dok? Kayak itu mitos atau fakta? Sebenarnya nggak ada hubungan ya antara demam dan diurut. Diurut yang kita boleh itu sebenarnya kalau pada bayi ada pijat bayi yang memang sudah distandarisasi gitu ya. Itu boleh kita melakukan pijat bayi. Tapi nggak ada korelasi dengan demam sih sebenarnya. Jadi bukan sebuah terapi ya dok ya, tapi mungkin boleh membantu merelaksasi gitu ya dok? Iya.
Nah mungkin dari dokter Lisda nih, sekarang kan banyak juga nih para mama-mama yang kayaknya ketika anaknya sakit itu langsung ke IGD gitu dok ya, langsung ke dokter gitu. Sebenarnya di vaskes tingkat pertama itu ketika kita mengalami mungkin ya anak kita demam, itu kita bawa ke vaskes tingkat pertama, apakah itu cukup dokter, dan kira-kira bagaimana sih tata laksana yang diberikan oleh dokter-dokter dari vaskes tingkat pertama? Oke, jadi sebenarnya kalau tidak menemukan tanda bahaya ya seperti yang sudah banyak dijelaskan oleh dokter Elvira tadi, sebenarnya cukup di vaskes tingkat pertama saja. Kecuali nanti misalnya di vaskes tingkat pertama ini kayak misalnya di puskesmas kita ada keterbatasan, karena memang kan kita tahu ya dok, ada banyak keterbatasan untuk melangkah pada pemeriksaan penunjang. Misalnya ketika anak ini misalnya sudah demam lebih dari 3 hari, lalu kita perlu pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Nah kalau seperti ini mungkin kita perlu merujuk ke tingkat yang lebih lanjut. Tetapi untuk beberapa kondisi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Elvira, itu ada yang harus memang tujuannya ke instalasi gawat darurat langsung, Afifah. Misalnya tadi kejang, itu sebaiknya sih dianjurkan itu kalau ada ke IGD di rumah sakit terdekat, itu ke IGD rumah sakit terdekat. Karena tentu proses pemeriksaan dan juga penata laksananya akan lebih lengkap, dan di sana ada dokter spesialis anak untuk konsulnya langsung. Dan terus untuk kasus-kasus misalnya demam dengan dehidrasi, yang terutama dehidrasi berat, itu biasanya juga kami di vaskes primer itu kesulitan, mungkin karena terkendala di sarana dan prasarana juga dok. Jadi itu sebaiknya dianjurkan masuk ke warning ya, jadi tanda bahaya yang harusnya dituju ke instalasi gawat darurat. Mungkin pada kondisi seperti itu. Jadi berbeda-beda ya dok ya. Ini memang kayaknya memang mama-mamanya harus teredukasi ya dok ya, supaya tidak panik, tidak cemas yang berlebih ya. Mungkin itu yang pertama sebenarnya, kalau anak demam ya jangan panik dulu. Kalau orang tuanya udah panik, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berpikir ya, nggak bisa melakukan tadi yang bisa dilakukan sebenarnya di rumah. Benar sekali, luar biasa nih pemirsa tentunya ya. Untuk melakukan tata laksana yang sudah dijelaskan tadi, jangan sampai mama-mamanya juga panik ya dok ya, dan cemas. Jadi santai saja ketika anak mengalami demam, bisa dilakukan tata laksana. Jika tidak juga bisa langsung diarahkan ke vaskes tingkat pertama, dan jika memang sudah mengalami demam yang cukup seperti kejang-kejang tadi ya dok ya, bisa langsung ke gawat darurat juga ya dokter ya. Terima kasih dokter Elvira dan juga dokter Lisa sudah hadir untuk membahas terkait mengenal demam pada anak. Dan buat pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan terus dokter kita dari Senin hingga Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya Afifah Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa.